Hampir setiap tahun Bapak ziarah ke makam orang tua Tiap atau tahun, setiap tiap tahun? tahun, Oh, tiap tahun. iya, iya. Saya memang tiap tahun ziarah ke tempat orang tua, Mm-mm. apakah itu sebelum puasa atau setelah puasa, Setelah puasa. atau di bulan lain. Oke, Tapi setiap tahun tuh pasti saya selalu ya. ziarah. Iya, iya. Apa makna penting menziarahi makam orang tua buat Pak Firly? Kan di dalam ajaran agama yang saya anut, pertama adalah kita itu berbakti kepada orang tua. Iya, Itu tidak sebatas waktu dia hanya hidup, iya, semasa usianya masih hidup. iya. Tetapi juga bisa dilakukan dan dilanjutkan saat beliau sudah tidak ada. Iya. Karena itu kita sebagai umat beragama, kita datang kepada leluhur, mendoakan. Iya. Sekaligus juga kita harus mengingatkan diri kita bahwa suatu saat kematian itu pasti akan tiba. Iya. Karena sesungguhnya setiap makhluk yang bernyawa pasti akan datang maut. Nah, itu makna yang ya ada dua poin itu. Iya, iya. Poin pertama adalah pengabdian kepada orang tua itu tidak hanya sebatas masa usia hidupnya. Yang kedua adalah mengingatkan kita Sebagai bahwa kita refleksi akan ya. kembali kepada Sang Pencipta. Makanya kita selalu saja kalau seandainya ada yang meninggal, itu kita selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira itu. Pak, apa kenangan yang sangat membekas di ingatan Pak Firly mengenai ayah dan ibu? Ya, ayah adalah sosok, beliau adalah mengajarkan keagamaan. Beliau mengajarkan tentang disiplin dan tanggung jawab. Ayah ya. Ayah. Sedangkan ibu itu adalah menanamkan kehidupan bahwa itu tanpa menyerah, harus berjuang. Karena diketahui sendiri bahwa bapak saya kan meninggal tahun 1973. Iya, Sementara ibu saya meninggal tahun 1997, iya. membesarkan 5 anak Iya, iya, iya. sendirian. Sendirian. Dan beliau fokus untuk membesarkan anak-anaknya. Jadi tidak ada keinginan untuk berkeluarga kembali. Iya, iya. Itu tidak ada. Iya, iya. Ini semangat juang dan pertaruhan seorang orang tua untuk anak-anaknya. Alhamdulillah kita berlima selesai semua Survive, ya. sekolah gitu kan. Iya, iya, iya. Iya, iya. Nah ini kita udah mau sampai nih. Baik, Pak. Mas Teguh, ini suara. Tuh. Dulu ini ada kebun durian dulu. Oh. Kebun durian, kebun cempeda. Kita tidur sini kalau lagi musim durian. Dan tidak ada rasa takut itu ada kubur atau apa enggak. Ini dasarnya ini hutan ya Pak ya? Hutan. Tapi ini kan pemakaman umum. Iya, Pemakaman umum. Jadi setiap keluarga itu punya tempat pemakaman masing-masing. Nah kebetulan saya dari nenek moyang saya, pemakaman keluarganya ada di sini. Gitu. Jadi ini dari kakek saya, bapak kakek saya ada semua di sini. Jadi satu. Iya. Oh, dirapikan. Nah ini dirapikan tahun 2011. Ini bentuk bakti juga nih Pak. Bentuk bakti anak terhadap orang tua juga ini. Iya. Jadi gini, kita belajar dengan makam. Itu ada nilai-nilai yang kita ambil. Pertama, makam siapapun itu selalu saja dia menyatukan umat manusia. Apakah itu dalam lingkup kecil dan lingkup keluarga, kita bertemu itu di pemakaman, di tempat makam. Dan kita tidak ada berseteru di tempat makam. Orang mau mengucap apapun, misalnya ya, ada yang jelas, la ilaha illallah. Ada yang cepat, la ilaha illallah. Yang di ujung, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa maknanya? Kita yang masih hidup jangan sampai kalah dengan orang yang sudah meninggal dunia. Yang meninggal dunia saja bisa mempersatukan umat. Masa kita yang hidup tidak bisa bersatu? Kira-kira begitu. Ya kalau seandainya orang sekarang ini ada yang masih berantem segala macam, sekali-sekali datanglah tempat-tempat makam supaya dia meningkatkan rasa persatuan kesatuan itu. Jadi tempat persatuan kesatuan bukan di tempat pesta, bukan di tempat syukuran orang menikah, bukan. Datanglah ke tempat makam-makam, apakah itu makam nasional, apakah makam itu pahlawan atau makam keluarga, itu menyatukan seluruh komponen. Baik Pak.
Epi,